Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Update. Nah guys, ini jangan kaget ya. Ini Sri Mulyani dan Ahok sekali muncul langsung bikin kejutan. Bocoran dari Sri Mulyani dan Ahok ini sungguh di luar dugaan guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Untuk mengenai PPN itu nanti kami serahkan kepada pemerintahan yang baru. Untuk hal yang lain yang tidak terkait dengan camp PPKF saya tidak komentar. Kita terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu. Demikian ya. Transparansi. Semua anggaran di Jakarta harus dibuka. Sampai lembar ketiga waktu itu saya lakukan. Seluruh warga Jakarta tahu pajak yang dia bayar, bayangin ya. Kalau kita pikir jadi warga Jakarta ya. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Lewat jalan kena pajak. Isi bahan bakar kena pajak. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak. Perbaikan rumah kena pajak. Semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Ini guys. Jalan raya kita pun dijadiin tol harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun kena pajak. Balik nama pun kena pajak. Iya sih, tinggal di rumah gede juga kena pajak. Padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati. Udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Saya dulu dituduh tuh tukang naikin pajak katanya. Sebetulnya terjadi, kalau buat saya pribadi, saya pengen tidak bayar pajak sama sekali untuk PBB rumah. Nah kenapa? Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing harusnya. Bayangin masa orang udah beli rumah kena bayar pajak, balik nama kena pajak, udah tinggal masih kena pajak, padahal udah pensiun. Ya nggak bisa, makanya dulu saya sampaikan, PBB harus nol sebetulnya. Lalu saya mulai, yang 1 miliar dulu, nol, naik lagi. Nah kenapa saya bertahap? Karena pelabuhan di pulau OPQ, ada 17 pulau kalau nggak salah reklamasi. Saya pengen pulau OPQ, itu udah kerjasama dengan Rotterdam. Kita udah bahas berapa kali dengan Rotterdam di Belanda. Ya, dikatakan ini saya ingin Tanjung Priok itu pindah ke tempat lebih dalam di OPQ. Sehingga Pemda DKI punya pelabuhan seperti di Rotterdam. Saya diajari itu dari wali kota Abdul Muthalib. Bayangin kalau Jakarta punya pelabuhan sedalam itu, punya OPQ, punya 80% saham, orang masuk, punya penghasilan seperti itu begitu besar, seluruh rumah hunian di Jakarta tidak perlu bayar PBB. Loh kenapa saya naikkan dulu? Saya dianggap temuan. Ketika undang-undang pemungutan pajak bumi bangunan diserahkan kepada Pemda DKI, saat itu sudah selisih bisa sampai 5 kali berapa lipat, 2 kali, 3 kali lipat dari harga yang sesungguhnya. Nah ini bisa jadi temuan merugikan negara atau memperkaya orang lain. Nah saya kebetulan waktu itu adalah gubernur. Ya kan? Dari Kementerian Keuangan menyerahkan kepada Pemda untuk memutuskan. Nah kalau saya tidak memutuskan itu, saya bisa dianggap pelanggaran. Nah sekali itulah yang harus kita lakukan. Bagi saya, pemimpin yang baik itu selalu memikirkan setiap anggaran. Bisa dilihat oleh warganya, karena itu pajak warga. Itu adalah hak warga Jakarta untuk melihat uang saya dipakai kemana. Saya tidak takut menggaji lurah, camat, wali kota, ASN dengan gaji yang besar. Asal semua keperluan warga Jakarta dibantu dengan cepat. Orang yang sakit, orang dari hamil, sampai besar, sampai sekolah, sampai bekerja,
sampai meninggal Gunakan harus kita urus. dengan baik, guys, Tidak boleh uangnya mau ya. ngubur aja ada pungli. Tidak boleh mau Itu, lahir bikin sertifikat harus ada pungli. Nah ini semua belum bisa ada ya, kalau ya, ya. warga ada kesempatan melapor. Masuk Nah akal, guys. saya mendorong siapapun jadi gubernur Jakarta harus menyerahkan nomor HP resminya pribadi. Harus bisa menerima warga datang untuk melakukan pengaduan. Karena Anda adalah orang tua, Anda adalah pemimpin yang bertugas membantu yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Anda adalah pemimpin yang bertugas mengadministrasi keadilan sosial. Supaya perutnya kenyang, rakyat warga Jakarta, pikiran mereka bisa tenang, dan dompetnya bisa penuh. Nah itulah yang saya harapkan dari seorang gubernur Jakarta ke depan. Oke guys, banyak kalangan menilai kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN ini menjadi 12% pada Januari 2025 yang sebelumnya itu cuma 11%, belum tepat. Kalau dipaksakan, ini akan membuat beban pada rakyat semakin berat, guys. Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani menyerahkan sepenuhnya keputusan PPN apakah naik 12% atau tidaknya itu diserahkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah ini bisa diibaratkan Sri Mulyani seperti melempar bola panas ke pemerintahan Prabowo Gibran? Bagaimana menurut kalian, guys? Memang aturan mengenai kenaikan PPN tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP. Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi tarif PPN sebesar 12% berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025, guys. Lalu untuk video Ahok tadi, guys, Ahok menyoroti dan mengkritisi banyaknya pajak. Padahal semua dipajakin namun tidak ada timbal baliknya untuk warga DKI, guys. Apalagi yang mengejutkan, Ahok mengatakan bahwasanya pajak itu warisan kolonial Belanda. Oleh karenanya, pajak harusnya dikenakan untuk orang asing. Ini luar biasa, Pak Ahok ngomongnya suka bener, guys. Jadi kalau nanti PPN benar-benar naik 12% di tahun 2025, kira-kira bagaimana respon dan reaksi dari Pak Ahok soal ini? Penasaran kan? Mungkin itu guys yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Terus komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.